Namanya siapa? Nama kau? Betul. Terima kasih nih. Mau duit? Mau duit kan? Seko apa dua? Allahu Akbar. Oh, pintar ya. Bapaknya sholat kan? Begini. Bapaknya sholat. Kadang-kadang. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda pergi ke Mekah, jangan lupa beli baju dan sejadah. Yang jawab salam dapat berkah, yang tak jawab salah kaulah. Jalan-jalan ke negeri Turki. Sampai di Turki bertemu dengan muridnya Imam Al-Ghazali. Bapak Ibu yang jawab salam tadi, mudah-mudahan mulai besok banyak rezeki. Amin. Tadi kalau jawab. Lagi? Pergi ke pasar beli daun salam. Jangan lupa beli pakan burung bebilang. Bapak Ibu yang tidak jawab salam, balik nanti sandalnya hilang. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Anehnya kalau di sini lagi makan juga ribut. Kalau langgarnya kecil dulu, jamaahnya dikit, ributnya minta ampun. Anak-anak dengarkan, nanti ada tulis, ada pertanyaan. Kalau dapat sedia sediakan 100.000 untuk 10 orang. Bisa dia Bu? Bisa dia? Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak pengurus masjid sekaligus RT, Bapak Lurah atau yang mewakili, Bapak pengurus Masjid Al-Ikhlas. Insyaallah malam ini juga Ustaz di situ. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari yang besar tidak sebutkan gelarnya, yang kecil saya tidak sebutkan namanya. Mudah-mudahan kita semuanya mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kita mengucapkan Alhamdulillah? Karena Allah masih memberikan kita kesehatan
kesempatan, kekuatan, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah malam ini kita dapat datang bersama-sama, duduk di tempat yang sama, menghadap kiblat yang sama, dan berniat melaksanakan acara yang sama di surah kiblatnya di kita dan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita keluar dari rumah jangan lupa langkahkan kaki kanan, kemudian baca doa. Masih ingat doanya Bapak Ibu? Baik, pintar. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillah, dengan namamu ya Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, aku serahkan diriku sepenuhnya kepadamu. La haula, tiada dayaku, wala quwwata, dan tiada kekuatanku, illa billahil aliyil azim. Man kharaja fi talabil ilmi, kata Nabi, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, fahuwa jihad fi sabilillah, sama dengan berjihad di jalan Allah. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai dia balik. Bisa yang kecil itu dibitahin. Nampaknya malam ini jadi provokator. Diganggu terus dia. Nah, pindah ke belakang sebelum aku marah. Ada ibu-ibu majelis taklim, rajin pengajian, rajin sholat berjamaah, rajin sedekah, rajin baca Quran. Balik sore dari pengajian ditabrak mobil. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak mati, cuman kakinya patah, badannya luka-luka. Yang nabrak kemudian angkat ke mobilnya, larikan ke rumah sakit. Kejadian ini sebelum ada HP. Kalau sekarang ada orang ditabrak mobil di jalan, yang pertama diambil HP. Dia foto, dia videokan, kirim ke FB, Instagram, YouTube, TikTok. Ada orang tabrakan di Mendalo, tolong doakan, amin, meninggal langsung. Jangankan orang tabrakan, orang tuanya sakaratil maut, orang tuanya sakit, orang tuanya kita lihat mau meninggal, malah difoto, divideokan, kirim ke FB, Instagram, TikTok. Mana Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bapaknya mau meninggal, tahan dia live pakai TikTok. Itu zaman sekarang. Makanya jangan heran zaman sekarang banyak ibu-ibu pakai busana muslim. Mohon maaf mahasiswa, aku dosen juga, dosen di WIN. Kalau ada mahasiswa WIN, Fakultas Syariah dan juga Fakultas Dakwah. Makanya tadi apa yang disampaikan Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa yang mewakili, Pak Ketua Mesin, tolong ucapkan itu. Jangan belaga dulu. Jadi mana no? Jadi kita lihat taruh HP depan, live pakai TikTok, joget-joget depan HP-nya. Kirim ke ini ngomongin lagi-lagi lain. Hukumnya kan haram. Padahal dia majelis taklim, orang Islam pakai jilbab, joget lagi di jilbab. Kalau mau joget ibu-ibu, joget depan laki, buka baju, buka celana, halal. Kemudian dia bawa ke rumah sakit, sampai di rumah sakit kata yang nabrak,
Bu, tolong jangan laporkan ke polisi. Semua biaya akan saya tanggung sampai ibu sembuh dari penyakit. Sebulan kemudian ibu tadi sembuh dari penyakit. Yang nabrak datang lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu, apa kabar? Apakah ibu sudah sehat? Apakah ibu Hajah sudah sehat? Ibu tadi tidak menjawab, malah dia menangis. Kenapa ibu menangis? Apakah ibu masih sakit? Aku tidak sakit lagi. Lalu kenapa ibu sedih? Aku sedih karena bapak manggil saya ibu Hajah, padahal aku belum haji. Apa kata yang nabrak? Mulai tahun ini saya akan daftarkan ibu berangkat melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah, ibu tadi bisa berangkat haji karena ditabrak mobil. Jadi bapak ibu kaget di situ. Tengok mobil batu bata. Ya, mobil itu kan banyak lewat. Hanya naik haji, naik Ringo. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus berselawat kepada Nabi? Supaya Nabi kenal dengan kita. Kenapa Nabi harus kenal dengan kita? Supaya kita dibantunya dengan syafaatnya. Kenapa kita butuh syafaat dari Nabi? Karena kita umat yang banyak dosa. Orang yang banyak dosa tidak mungkin masuk surga tanpa adanya rahmat Allah dan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Sholat yang kita kerjakan 5 waktu, Pak, bukan membuat masuk surga. Itu kewajiban. Puasa yang kita kerjakan tiap tahun itu juga kewajiban. Ibadah haji umrah yang kita laksanakan bukan membuat masuk surga, kewajiban. Tapi ingat, dapatnya rahmat karena sholat. Kalau tidak sholat, tidak dapat rahmat. Dapatnya rahmat karena puasa. Datangnya rahmat karena haji dan umrah. Haji umrah yang mabrur dan mabrurah. Sulit sekarang, Pak. Orang tua kita dulu di kampung, sekali dia haji, sekali dia umrah, dia pertahankan sampai mati haji umrah. Kenapa? Karena mabrur. Karena mabrur. Di kampung kami, Madinah, Pak. Tahu Madinah? Mandailing Natal. Itu Bapak Ibu, kalau orang ibu-ibu sudah berangkat haji, itu pakai serban. Kalau tidak pakai, dia orang kampung. Percuma ibu tuh haji tidak mau pakai serban. Bapak-bapak kalau dia sudah haji, pakai kopiah haji, pakai serban. Kalau dari pakai dia orang kampung, nah, itu di kampung saya. Kalau di sini bapak berangkat haji, balik pergi ke masjid, sembahyang berjamaah, pakai kopiah haji, pakai serban. Apa kata jemaah? Jahiliyah. Belaga hulu. Baru naik haji sudah bawa pakai serban, pakai kopiah. Kaget disuruh imam baru termasuk. Salah galau. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mencapai haji yang mabrur sulit, apalagi umroh. Aduh kawan Pak Ustaz, iya, tetangga saya Pak Ustaz sudah 5 kali umroh, alhamdulillah. Sebelum umroh Pak Ustaz pakai celana pendek di mana-mana. Pergi ngantar anak, jemput anak pakai celana pendek. Pergi ke pasar naik motor pakai celana pendek. Pergi ke warung beli rokok pakai celana pendek. Umroh 5 kali dia pakai celana lagi. Pakai gamis. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kenapa? Karena orang sekarang pergi umroh, mohon maaf, kurang ikhlas nengoknya. Kenapa? Coba tengok orang dulu di bandara, dengannya apa? Di tangannya Yasin, di tangannya tasbih, sambil baca Yasin, sambil zikir, berdoa kepada Allah, nunggu pesawat datang. Sekarang lihat pemandangan di bandara. Orang yang berangkat umroh sebagian di tangannya HP, gawenya apa? Di situ teleponan,
video call. Karena itu Bapak Ibu, selfie di bandara, kirim ke kawan di Bendalo Mas. Alhamdulillah ibu sekarang sudah berada di Jakarta. Sebentar lagi menuju Jeddah. Kawannya yang di Mendalo komen, luar biasa itu. Tambah jadilah. Sampai di Madinah makam Rasul, selfie lagi dengan Raudhah, kirim lagi ke Mendalo. Lagi tawaf dia, selfie lagi dengan Ka'bah, kirim ke Mendalo. Kawannya lagi masak di dapur, selfie dengan periuknya, kirim ke Mekah. Makanya kemarin kan kita lihat waktu haji itu kan banyak yang viral tuh, Pak. Lagi tawaf dia live di TikTok. Balik jadi hantu, Pak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita butuh rahmat Allah, butuh syafaat dari Nabi Muhammad. Gimana supaya dapat syafaat dari Nabi? Kita berbanyak selawat. Anak-anak tadi luar biasa. Sallallahu alaihi wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kami datang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Engkau Nabi penyelamat di dunia dan akhirat. Kaulah Nabi penyelamat di dunia dan akhirat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Ibu-ibu pergi mengaji, bawa Quran kitab suci. Mari kita bersihkan diri dari penyakit iri dan dengki. Mari kita bersihkan diri dari penyakit iri dan dengki. Kenapa kita rajin sholat? Kenapa kita rajin majelis ta'lim? Kenapa kita rajin baca Quran? Berkat mak kita, Pak. Mak kita dulu, Bapak Ibu, waktu nyuci pakaian kita pakai selawat. Lagi nyetrika baju kita, pakaian kita pakai selawat. Masak nasi untuk kita pakai selawat. Niduin kita pakai selawat. Makanya berkah sampai sekarang. Beda dengan ibu-ibu sekarang. Niduin anak pakai lagu dangdut. Gua pakai lagu dangdut, kemudian dapat Pak Ustaz. 7 tahun aku menikah Pak Ustaz, baru dapat anak seekor. Makanya waktu di ayun anak saya Pak Ustaz, kami semua abang, semua suami saya pakai lagu dangdut. Lagi ngayun. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu, datanglah. Mati jadi hantu. Mati itu pun nama cuma nengok. Lagi goreng ikan, keselawat. Ya Muhaiminu ya salam, salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Selalu asik selawat ikannya mutu. Suami balik kerja, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aku lapar bu, silakan ambil dewe beras mana.
Bapak tadi ambil piring dewe, ambil nasi dewe, duduk dewe. Semua istrinya di mana? Di ruang tamu main TikTok. Ketika dia ambil lauknya, ikannya mutung. Kata suami, bu, kenapa mutung? Gara-gara Muhaimin. Tanpa klarifikasi, tanpa tabayun dan tanya dulu, istrinya lalu berpikir negatif bahwa suaminya berpikir negatif bahwa istrinya selingkuh dengan Muhaimin. Enaknya aku pergi pagi, balik sore, cari duit untuk kau malah selingkuh dengan Muhaimin. Dia marah, Pak. Apa kata suami? Terlalu mahal harus ku bayar kecuranganmu dengan air mata. Oh gitu ya, kalau aku nggak tinggal pergi. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istrinya ditampar, istrinya dipukul. Kenapa? Karena dia menyangka bahwa istrinya adalah selingkuh. Apa kata istrinya? Wanita mana tak akan tahan apabila suami ringan tangan. Kau hina aku, kau cerai aku, setelah kau punya istri baru. Hancur rumah tangga. Ustaz ceramah begini lantaran banyak yang bodoh-bodoh. Kalau sama orang tua, aku jadi tomati lah. Kali aku jadi tomati, orang tuh kuliah tuh. Ya semangat lagi dengan mati banyak. Jadi mohon maaf, paham Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mati kali kita pikirin. Setuju? Kamu juga kaget. Bapak Ibu yang saya muliakan dan yang dimuliakan oleh Allah, Muhammad itu Isra Mi'raj tidak otomatis, tidak mendadak. Tapi Muhammad itu Isra Mi'raj ada proses, Pak. Sama dengan gitu, saya nggak bisa langsung dokter, Pak. Saya dulunya dari Pondok Pesantren Mustaqawiyah Purwabali. Supaya anak-anak tahu, saya dari pondok sudah motong karet. Kenapa? Orang tua miskin. Kepala saya kuliah sama sekolah di Pondok Pesantren 6 tahun. Tamat 84 langsung ke Jambi, Pak. Di Jambi saya jual koran. Jual koran, kemudian membantu orang jadi kernet bangunan. Saya tinggal depan Masjid Agung. Numpang sama orang Korea. Kali. Saya di situ dari Masjid Agung ke Telani, masih di Telani belum di sini. Saya jalan kaki tiap hari sampai di kuliahan, baju saya basah. Di EJ oleh dosen. Tapi sekarang udah meninggal dia. Ya. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tahun 90 selesai. Karena kami dulu masih tinggal, belum sekarang SKS. 35 Kamas tahun 90. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya ngajar di SMA 7 tahun. Baru lamar, berapa kali Ustaz melamar PNS? 13 kali. Saya tahu. Ada proses, Pak. Kalau bisa Pak Ustaz, aku nggak mau bayar. Jujur, Pak. Profesor Dr. Haji Sulaiman Abdullah, dia ketua MUI, pernah rektor, pernah ketua DPR, dia almarhum sekarang. Pernah dia bilang, kebetulan saya tinggal di rumah dia. Anak dia 9, aku semua yang ngajar, Pak. Makanya dia bilang, belum ada mahasiswa yang berani ngajar anak saya. Cuman tahu itulah batu.
di batu. Jadi batu bara. Batu bara itu Abdul Somad, Profesor Dr. Haji Abdul Somad batu bara adik saya. Ucai sekarang lagi viral tuh. Kemarin dipanggil Ucai batu bara juga anak saya, adik saya, Pak. Tapi kalau batu bara yang dari Sorolangun, Bangkok, bukan keluarga kami. Iya, supaya jelas. Yang merusak jalan itu, Pak. Salahkan kami, Pak. Ini malu-malu bara-bara batu bara lah. Kesinggung kami. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya anak-anak mahasiswa paham dan tekun. Ada proses kuliah saya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah S2. Alhamdulillah 2 tahun setengah selesai di Jambi ambil hukum. 2012 baru saya kuliah di Yogyakarta, Linsuka. Selama 5 tahun ambil S3, itu satu juga. Makanya saya ngajar hukum, Pak. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah dan juga ngajar dakwah. Karena mulai dari pondok, saya selalu dapat juara. Mulai dari tingkat kabupaten sampai provinsi, Pak. Apalagi kawadado. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kami juga itu, Pak, proses, Pak. Karena banyaknya cobaan yang dihadapi Nabi. Di antaranya Nabi menikah dengan Khadijah. Dengarin, jadi ngomong. Sebelum aku marah, batu bara kali. Nabi sebelum menikah dengan Nabi, umur Khadijah berapa tahun? 40 tahun. Dia seorang janda kaya. Harta kekayaannya sepertiga kota Mekah milik dia Pak waktu itu. Ada yang bilang 200 triliun diserahkan kepada Nabi bulan-bulan. Untuk apa? Menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu istri, Bu. Kan kayak kau. Iya, Pak. Kami ini capek. Pergi pagi, balik sore, peras keringat, banting tulang, hujan panas kami tahankan, terkelupas pundak kami, hitam badan kami, dapat duit, serahkan bulat-bulat sama ibu. Untuk beli lipstik kau, beli bedak, beli celak, beli pusara muslim kredit, baju seragam. Datanglah suamimu minta duit beli rokok, tidak kasih. Makanya aku kasih tahu Pak, bagi yang merokok, kalau Bapak dapat duit jangan kasih galon. Kasih kita di sama, Pak, sama aku lagi gak pernah kasih galon tuh, Pak. Sinyitin lah. Dosa mau udah kamu, dosa yang capek. Nah, ini Pak. Kan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hormatilah suami. Ya, Bu. Ini kadang lagi balik sore lah capek, Bu, haus, ambil dere di galon. Enggak hormat, Pak. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada 4 wanita yang dijamin Allah dan Rasul masuk surga. Ada 4 wanita yang dijamin Allah dan Rasul masuk surga. Mana envelopnya? Masih kok. Seko cuma nak dekat. Aku pikir tadi aku mau bawa dari lah. Semalam saya ceramah di daerah anak-anak hampir 100 orang. Saya kasih pertanyaan, 1 orang 50.000. Panitia ya Pak ya? Ada
Ada 4 wanita yang dijamin masuk surga. Yang pertama, siapa? Maryam binti Imran. Maryam itu ibunya Nabi Isa. Nabi Isa tidak punya bapak, tapi dijamin Allah Maryam masuk surga. Yang kedua, Fatimah binti Rasulullah. Yang ketiga adalah Khadijah radhiyallahu anha, istri Rasul. Yang keempat dan yang kelima, Aisyah dan Asia, istri Fir'aun. Dijamin masuk surga oleh Allah Rasul. Ditanya oleh Fatimah, ayah, sekarang kan, ya Rasulullah, yang duluan masuk surga siapa? Perempuan yang duluan masuk surga siapa ya? Kata Rasul, yang duluan masuk surga adalah Muti'ah. Dan yang Muti'ah itu siapa ya? Muti'ah itu orang kampung, orang desa. Dia miskin, taat kepada Allah, taat kepada suami, dijamin oleh Allah duluan masuk surga daripada kamu berempat. Udah ibu. Apakah ibu termasuk Muti'ah yang ada? Akhirnya Fatimah binti Rasulullah penasaran. Dia cari ke kampung di mana rumah Muti'ah. Kenapa dia duluan masuk surga dari aku? Padahal aku taat. Dalam hati Fatimah. Pergi ke kampung, dapatlah rumah Muti'ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya Fatimah binti Rasulullah. Maka kawanmu siapa? Kawan saya Hasan. Apa kata Muti'ah? Mohon maaf Fatimah, saya tidak menerima tamu laki-laki. Wahai Muti'ah, dia Hasan anak saya, masih kecil. Wahai Muti'ah, yang penting laki-laki aku tidak mau terima. Kalau mau datang dengan Hasan, tunggu suami saya balik, saya minta izin dulu baru boleh masuk. Coba, bukan model istri sekarang. Ada yang soleh, ada yang solihah. Kata Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak cari siapa? Cari suami ibu. Suami saya lagi kerja. Kalau bapak mau tunggu di teras. Kalau tidak bapak mandi. Di sini soleh. Ada juga yang sebaliknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak cari siapa? Cari suami ibu. Suami saya lagi di luar kota. Silakan masuk Pak. Mumpung dia tidak ada. Ada di sini. Kami datang. Balik Fatimah bu. Balik Fatimah hari kedua dia datang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya Fatimah binti Rasulullah. Siapa kawanmu? Kawan saya Hasan Husin. Anak Fatimah dua. Yang pertama Hasan dan Husin. Bawa. Saya tidak menerima tamu laki-laki. Kalau mau bertamu mau anakmu, saya minta izin dulu sama suami saya. Suami saya lagi kerja. Balik dari Fatimah. Karena dia penasaran dengan sikap dari Muti'ah tadi. Ketika kali datang lagi dia sore demi dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya Fatimah binti Rasulullah. Kawanmu siapa? Cewek Anda. Silakan masuk wahai Fatimah. Fatimah masuk dulu di ruang tamu memantau, mengamati apa yang dilakukan Muti'ah sehingga dia duluan masuk surga dari saya. Muti'ah masuk kamar. Kemudian dia keluar, ditukarnya bajunya baju yang baru, baju yang bagus. Kemudian dia sekarang pakai make up, pakai bedak, pakai minyak wangi. Apa kata dia? Fatimah, mohon maaf, saya mau menyambut suami saya balik kerja. Ingat loh, tahu loh, Muti'ah pakai baju yang bagus, bagusnya bersih, pakai bedak, pakai lipstik, pakai celak, pakai minyak wangi, nyambut laki balik. Ibu gini tidak? Aduh, bau puntang. Lagi balik, ya Allah ya Rabb. Suami datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka dewe gak dikunci. Tidak ada hormat semua lagi.
Padahal suami cari nafkah, cari duit untuk ibu. Ibu belikan ke lipstik, ibu belikan ke bedak, ibu belikan ke celak, ibu belikan ke parfum. Untuk siapa? Untuk laki orang. Bukti, pergi pengantin. Yang ada sekarang ibu-ibu, alis matanya tebal, lebat bagaikan semut beriring, malah dibunduli, dicukur. Kaget mau ada pengantin, ada undangan, sibuk lah dia ngurusin alis matanya be. Kami laki-laki nunggu setengah jam. Ini macam-macam model, Pak. Paling Allah lah bagus, malah dicukur. Loh, pergi kondangan, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kawannya telepon, Assalamualaikum, waalaikumsalam, Bu. Jadilah kita pergi kondangan. Jadi, jam berapa? Jam 2. Kalau begitu kita siap. Ayo. Ibu tadi mandi, kemudian habis mandi dia ambil pisau silet. Kenapa? Karena alis matanya ada yang panjang, ada yang pendek. Makanya dia mau meratokan. Waktu dia mau meratokan, kemudian siletnya itu leset, akhirnya dipotong separuh. Tidak mungkin pergi kondangan sebelah gundu, sebelah tidak. Akhirnya si ibu dia, Pak, tahu tidak jelas saya kemarin di mana? Mana aku tahu, kan ibu yang beli, ibu yang naruh. Cari-cari tidak dapat, pergi ke kamar anak. Ada spidol, ada clear warna hitam. Daripada malu, pakai itulah. Bikin alis mata awalnya tumpul, akhirnya tumpul kayak jalan tol. Nggak cocok, lap lagi. Bikin model yang kedua, awalnya tumpul, akhirnya runcing. Nggak juga cocok, lap lagi. Bikin model yang ketiga, awalnya runcing, akhirnya runcing, melengkung dikit. Nggak juga cocok. Model yang keempat, kayak model cicak. Bikin alisnya bebas, belum pakai bedak, baru alis pas setengah jam. Sampai kondangan tinggal dedak. Dia kalau campur pakai telur. Karena Bapak Ibu yang saya muliakan dan yang dimuliakan oleh Allah, Mutia menyambut suaminya dengan perhiasan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Suamiku, ini air. Belum dia minta, sudah ada tangan Mutia. Bu, jangan biasakan lagi minta. Bentar minta. Tapi ibu harus paham, tahu situasi. Kemudian sampai di rumah, Mutia pergi ke belakang, dia masak, dia jerang air panas. Untuk apa? Karena suaminya mau mandi. Dia ambil handuk, dia ambil sabun, dia ambil sikat gigi. Yang paling hebat lagi, Mutia kawanin suaminya ke kamar mandi. Dia gosok badan suaminya karena cinta sama suami. Ada cinta. Ada bu. Pak, berarti yang juga baik. Gosokin lagi bulu. Badan merah digosok ada bu. Ketika suaminya mau makan, dia ambilnya nasi taruh di meja, dia ambil lauk pauknya taruh di meja, semuanya di meja. Kemudian dia di samping suaminya, dia ambilnya nasi ke piring, ditaruhnya ke muka suaminya. Muka suami, depan suaminya. Makan dikawani bu. Selesai makan, dia ambilnya rotan. Tahu rotan? Rotan, lidi atau jambu. Apa katanya? Wahai suamiku, kalau makanan yang saya masak hari ini kurang enak, atau ada kesalahan sayur hari ini ada rotan, pukullah sayur. Daripada nanti di akhirat aku dipukul oleh malaikat. Itu gini. Habis kau pukul. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha ketika dia mau wafat meninggal, baju di badannya 83 tambalan, padahal kayu. Jadi baju harta yang ditinggalkannya nggak mau dibeli. Kalau ibu meninggal, baju untuk pengantin 1 lemari,
baju majelis taklim selemari, baju tidur, baju daster satu lemari, 3 lemari. Kalau ibu meninggal siapa yang pakai? Anak, bini muda. Iya Pak. Aduh, makanya kalau ibu mau sakit-sakitan, demam, pilek, batuk, sedekahkan. Bu, nampak-nampaknya aku tidak lama lagi. Bawa baju majelis taklim, sedekahkan sama kawan. Tidak jadi meninggal, minta lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Makanya Khadijah radhiyallahu anha ketika dia meninggal, dia berpesan. Pesan orang ketika mau meninggal namanya wasiat. Nabi Muhammad ketika wafat wasiatnya apa? Sholat, jaga sholat. Puasa, wanita, pelihara wanita. Menantunya Ali karramallahu wajhah, sahabat yang keempat ketika mau wafat. Pesannya apa? Sholat, jangan sholat. Sholat, jangan tinggalkan sholat. Khadijah radhiyallahu anha ketika mau meninggal apa wasiatnya? Wahai putriku Fatimah, kalau nanti mak meninggal, aku tidak ada siapkan kain kafan. Tolong bilangin sama ayahmu Rasul bahwa kain kafan saya adalah serban yang sering dia pakai ketika menerima wahyu dari Allah. Itu pesan wasiat. Makanya kalau wasiat itu yang tidak bertentangan dengan agama harus dilaksanakan. Lihat juga mudarat manfaat. Kalau banyak mudaratnya daripada manfaat, tuh saya laksanakan. Contohnya, Bapak mau meninggal, sakaratul maut. Kata Bapak, Bu, kalau aku nanti meninggal, tolong kuburkan di samping kuburan Sulkif di Nurdin. Karena mungkin tidak masuk akal. Mudaratnya banyak daripada manfaat. Tahu saya laksanakan. Ada juga ibu-ibu mau meninggal. Apa kata dia? Wahai anak-anakku, kalau nanti mak meninggal, tolong kuburkan di samping kuburan bapakmu. Untuk apa? Suami lah meninggal 10 tahun yang lalu, ibu baru meninggal, pingin dikuburkan samping kuburan suami. Untuk apa? Memangnya ketemu? Memangnya dia nolong? Taruhlah Pak Ustadz ketemu. Suami lah 10 tahun meninggal, ibu datang belakangan taruh samping dia. Datang malaikat kiraman katibin mungkar nangkir bawa tongkat. Dia bertanya, Marabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa ma kiblatuka, kemana kiblatmu? Wa ma ikhwanuka, siapa saudaramu? Ditanya. Kalau ibu tidak dapat kan digebuk. Sekali gebuk 70 hektar masuk ke dalam tanah, angkat lagi, gebuk lagi. Ibu teriak, wahai suamiku tolong aku bang. Teriak, dia nengoklah Bu. Apa kata dia? Wahai malaikat gebuk terus. Dia opini aku waktu itu paling cerewet. Aku ninggal gara-gara dia lah. Sudah berhenti. Kan sudah sejam. Belum lama amplopnya tahu lah. Lagi daerah Bintaro, lah paham saya. Mau langgar dulu. Bapak Ibu yang saya muliakan dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah besok malam Senin kita sambung lagi di Baitul Madinah. Insyaallah sekalian minta sumbangan. Bawa duit. Allahumma bihi wa bihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya. Nah, mana tadi? Sudah ada besok ya? Oh 5 orang. Gak usah lah aku deh. Pertanyaannya, ini untuk semuanya, anak-anak be. Kan ibu-ibu. Sebutkan 4 wanita yang dijamin oleh Allah Rasul masuk surga. Maju cepat. Cepat lain tadi. Cepat.
Sebutkan 4 wanita yang dijamin masuk surga. Bebas. Hah? Sini. Enggak, Ada mic-nya. Ini baik-baik. 3 mic. Mic. Namanya siapa? Nama kau? Hah? Raska. Namanya Raska. Kelas berapa kak? Bagi mic. Kelas 3. 3 apa nak? Kelas 3 apa? SD. Bisa baca Quran? Ini kuat. Kalau kali ini bisa baca Quran? Bisa. Betul. Coba baca kuliah Al-Fatihah. Kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Bagus dia. Sebutkan nak, siapa perempuan yang dijamin masuk surga? Berapa kau dapat? Nah, siapa tu? Khadijah binti Rasul. Khadijah Binti Rasul. istri Rasulullah. Terus sebagai nak? Mutia. Terus nak? Maryam. Maryam bu? Betul? Betul. Anak Rasul lagi. Siapa nak apa? Husain. Tadi Fatimah. binti Rasulullah. Ibu ada ya? Di sini ada. Bapak ada. Oh, hebat. Terima kasih. Ini belum. Salam. Ayamnya Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Apa pesan dari Khadijah ketika dia mau wafat? Apa pesan Khadijah ketika dia mau meninggal? Siapa dapat? Pesan Khadijah ketika dia mau meninggal. Kalau sudah dapat, tak boleh lagi. Mau buang dulu. Siapa dapat? Dia dapat. Nah, sini nak. Woi, hebat dia. Ini kecil-kecil sambil awet nih. Ya, kasih yang ini. Siapa namanya nak? Nah, pakai sini. Namanya siapa nak? Sudah pernah kawin? Adriel sudah bicara belum? Sudah sunatan? Belum? Jujur ya. Coba nak, apa pesan Khadijah? Pesannya waktu mau mati. Kau mati? Mau mati saya tu. Dah bisa baca Inna Pena. Baca Inna Pena. Bismillah. Is. Ya. Dapat nak? Dapat. Nah baca. Bulu buah dapat. Anas coba. Anas kamu dikira-kira.
ya. Min was wal gitar ya. Bapaknya sholatnya begini. Bapaknya sholat kadang-kadang. Kalau sini kan juga. Ada bapaknya sini. Ada. Lagi ke marah bilangin. Makasih Naya. Mau ini? Ini pakai untuk apa nak? Jangan sebab dulu kau. Itu apa nak? Oh kasih ke mamanya, jangan kasih ke bapaknya ya. Dah. Siapa dapat bacaan ibtidah? Sami Allahu liman hamidah. Siapa dapat? Maju. Cepat. Hitung sampai 3. 1, 2, kasih. Pintar. Jalannya. Namanya siapa? Hah? Umurnya berapa? 6 tahun. Bisa baca Quran? Gak bisa. Alifan bisa? Gak bisa. Sujud, ruku, coba ruku. Bacanya mana? Subhana Dimi wa bihamdi. Terus 3 kali coba. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamdu. Minul samawati wa minul ardi wa minhu ma sita min syai'in ba'du. Betul. Bisa baca ya? Mau duit? Mau duit nak? Seko apa dua? Bentar. Baru. Ini untuk apa nak? Tidak tahu. Mau dibagi siapa nak? Tidak tahu. Kau simpan daerah. Masih ada 2 lagi. Siapa dapat bacaan sujud? Teman, bacaan sujud. Ini cepat. Itu. Bacaan sujud. Itu gaya mereka. Kalau sujud, Allahu Akbar. Pakai mic. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. Rabb Bil birri wal amni wal burri wal fa'li wal hikmi wahdini wa afini wa fu'ani. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kau kelas berapa nak? Kelas 2 SD. Bisa baca Quran? Bisa.
Jenian bisa selawatan? Selawatan bisa? Belum bisa. Mau duit? Itu apa juga? Itu apa? Ini juga ini banyak nih nak. Itu jajan ya? Kasih ibu ya? Yang kasih bapak. Ibu itu banyak kandungannya, mulai dari bangun pagi sampai tidur balik. Ya, makanya kau jangan nakal, jangan marah-marah sama ibu. Kau ini sering marah sama mama kau, ya kan? Kalau disuruh nurut, ya kan? Jangan bantah. Kalau dia panggil nyaut, dia mah gitu, ya. Boleh bentah-bentahin, ya kan? Terakhir. Siapa dapat selawat Naria? Selawat Naria. Siapa dapat? Doa kunut. Doa kunut. Siapa dapat doa kunut? Saya dapat. Hah? Mana? Itu tidak boleh. Ini tidak boleh. Katanya anak-anak. Kalau boleh tadi bisa banget ya. Lumayan 50 Pak. Saya mau berapa? Iya. Boleh saja. Nah, silakan. Baca selawat Nabi. Kalian semua bagusnya. Selawat Nabi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli salatan. Berpelan-pelan. Kalau dimaksudku Allahumma sholli salatan Kamilatan wa salim salaman Taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil uqadu bil qurabu wa tuqadha bihil hawadiju wa tunalu bihil husnul khawati wa yustasqal ghamam Oh iya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Allahumma billahi wa bidzalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Samin Batubara MHI. Mudah-mudahan yang disampaikan oleh Bapak Ustaz dapat kita amalkan dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Al Ustaz Dr. Samin Batubara MHI. Kepadanya diberi persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
ونشكرك كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سميع قريب مجيب الدعوات آمين أجل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مرحوما. اللهم اجعلنا بالعافية والسلامة ووفقنا بالتقوى والاستقامة وأعرفنا من وجيهات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم افتح لنا يا الله أبواب الخير وابواب البركة وابواب العافية وابواب السعادة وابواب السلامة وابواب الرزق وابواب القوة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم Terima kasih kepada Bapak Ustadz Dr. Samin Batubara MHI untuk lebih menyempurnakan acara ini. Marilah kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Siang hari makan kuaci, makannya bareng sama Ibu Ningsih. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.